bangsa Indonesia terhadap kolonialisme memiliki berbagai ciri. Di antaranya menggunakan senjata tradisional atau sumber daya lokal bersifat kedaerahan, dipimpin oleh tokoh-tokoh daerah menggunakan strategi gerilya dan lain-lain. Beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di antaranya Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro Cut-Nyak-Dien, Tuanku Imam Bonjol, Kapitan Batimura, Mata Tristina Tiahabaru, Cut-Nyak-Neutya, Raden Ajeng Kartini, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Purbaya, Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. Sebelum merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah melewati berbagai macam masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dan Jepang. Hal inilah yang membuat rakyat menderita. Rakyat yang telah menjalani masa-masa sulit di bawah kekuasaan kolonial selama berabad-abad, akhirnya mulai melakukan perlawanan dan menciptakan persatuan demi melawan para penjajah. Lalu, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Apa saja bentuknya? Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Perlawanan terhadap Portugis. Seperti kita tahu, penjajah yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Karena ini, masyarakat Nusantara pada saat itu melakukan beberapa perlawanan. Di antaranya, 1. Perlawanan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. 2. Perlawanan Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. 3. Perlawanan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Bauru. 4. Perlawanan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Fatahillah. Dan 5. Perlawanan Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Hakim Muhammad Shah. Sayangnya, sejumlah pertempuran ini dimenangkan oleh bangsa Portugis yang memiliki strategi perang lebih hebat serta senjata perang yang jauh lebih modern. 2. Perlawanan terhadap Inggris. Saat Inggris masyarakat saat itu melakukan beberapa perlawanan, yakni pemberontakan Sepoy tahun 1815 dan perlawanan rakyat Palembang tahun 1812. Pemberontakan Sepoy tahun 1815 merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan India dan pemimpinnya, Dauk-Khulshid, dengan cara mendekati Pakubuwono VI untuk melawan Inggris. Sedangkan perlawanan rakyat Palembang tahun 1812 adalah bentuk perlawanan rakyat Palembang yang saat itu ingin diserang oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie dan pasukannya. 3. Perlawanan terhadap Belanda. Sebagai bangsa terlama yang menjajah Indonesia, masyarakat harus melakukan perlawanan terhadap kedua kubu Belanda, yakni VOC dan pemerintah kolonial. Adapun bentuk perlawanan pada VOC yang menguasai sumber daya alam masyarakat dan perdagangan adalah 1. Perlawanan Kerajaan Mataram. 2. Perlawanan Kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. 3. Perlawanan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Dan 4. Perlawanan rakyat Maluku. Sedangkan bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial ada Perang Patri, Perang Jawa, Perang Aceh, dan Perang Batak. Perlawanan terhadap Jepang. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia juga sempat melakukan perlawanan terhadap Jepang. Di antaranya 1. Perlawanan masyarakat Patlayang. 2. Gerakan Korea di Biak. 3. Perlawanan Singaparna. 4. Perlawanan di Indramayu, Aceh, dan Kalimantan. 5. Pemberontakan tentara PTA. Itulah dia beberapa bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Oh
Terima kasih.